Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gizi daur kehidupan pada bayi dan balita. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang definisi apa sih bayi dan balita. Kata bayi biasanya berlaku untuk anak kecil selama kurang dari 1 tahun. Pada tahun pertama atau awal, bayi atau anak-anak mengambil untuk memusatkan penampakan atau penglihatan mereka, mengeksplorasi, menjangkau, dan belajar atau mencari tahu tentang barang-barang yang ada di atas mereka. Jadi pada masa bayi ini, intelektual mereka itu atau pertumbuhan otak itu belajar dan mengajar bahasa, memori, penalaran, dan pemikiran yang ada di sekitar mereka gitu. Selanjutnya, definisi dari balita. Balita adalah anak berusia 12 bulan atau 1 tahun hingga 60 bulan atau 5 tahun. Dalam istilah ini, anak berkembang dari tahap awal menuju dan memasuki usia bermain atau usia prasekolah. Sepanjang periode ini, perkembangan motorik dan pertumbuhan fisik akan melambat. Tetapi, Anda dapat mengasumsikan melihat beberapa variasi sosial, intelektual, dan emosional yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke fase bayi dan balita. Perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan, masa ini adalah masa yang sangat bergantung kepada orang tua. Banyak kegiatan-kegiatan psikologis yang baru dimulai, misalnya bahasa, koordinasi sensori motor, dan sosialisasi. Di samping itu, bayi juga dilatih untuk mengetahui waktu dan tempat untuk buang air besar dan buang air kecil, dengan istilah toilet training. Adapun caranya ialah dengan melatih mereka untuk buang air kecil sebelum tidur dan buang air kecil pula segera setelah bangun. Hal ini akan menghindari anak untuk mengompol. Selanjutnya yaitu penilaian status gizi bayi dan balita. Nah, biasanya kita gunakan yaitu penilaian secara antropometri, di mana kita menghitung komposisi tubuh, yaitu seperti berat badan terhadap umur, atau BB per U, tinggi badan terhadap umur, TB per U, dan berat badan terhadap tinggi badan, BB per TB. Nah, ketika indikator tersebut dapat menunjukkan apakah seseorang memiliki status gizi yang kurang, pendek, atau stunting, kurus, dan obesitas. Dalam penilaian ini ada kategori dan ambang batas status gizi anak berdasarkan indeks. Nah, jadi nanti kita menghitung berat badan pada bayi dan balita itu berapa, lalu kita bagi per umur. Nanti hasilnya akan ketahuan apakah itu masuk terhadap kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, atau gizi baik gitu. Selanjutnya kita masuk ke kebutuhan energi dan zat gizi pada bayi. Pada saat bayi merupakan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sehingga kebutuhan energi bayi akan berpengaruh pada tumbuh kembang optimal. Kebutuhan energi bayi berkisar pada 400 sampai 600 kalori per kilogram BB per hari. Adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi seperti karbohidrat yaitu 50 sampai 60%, lemak 25 sampai 35%, dan protein 10 sampai 15%. Kebutuhan energi bayi pada tahun pertama kehidupan sangat beragam. Hal ini bisa dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ukuran tubuh atau berat badan, jenis kelamin, tingkat metabolisme, kondisi kesehatan khusus, dan aktivitas si bayi. Selanjutnya itu kebutuhan energi dan zat gizi pada balita. Kebutuhan energi balita adalah hal yang penting bagi anak, karena pada saat itu anak sedang mengalami transisi dari bayi ke balita. Pada masa transisi ini, anak mulai memakan makanan yang padat dan menerima rasa serta tekstur makanan yang baru. Nah, kebutuhan energi balita ini berkisar pada 1000 sampai 1400 kalori per hari.
Untuk kebutuhan kalsium berkisar 500 mg per hari. Zat besi berkisar pada 7 mg per hari. Dan adapun anjuran pemenuhan energi sehari diperoleh dari zat gizi seperti karbohidrat yaitu 50-60%, lemak 25-35%, dan protein 10-15%. Selanjutnya kita masuk ke masalah gizi pada bayi. Yang pertama itu yang sering terjadi itu masalah gizi alergi, di mana bahan makanan yang dapat bersifat alergen untuk bayi terutama pada tahun pertama kehidupannya baiknya untuk dihindari. Kemudian apabila di dalam keluarga ada yang memiliki alergi tertentu, sebaiknya bayi dihindari terlebih dahulu dari makanan tersebut. Selanjutnya yang kedua itu gizi lebih atau obesitas. Bayi yang mengalami obesitas mempunyai kemungkinan obesitas lebih besar di masa pubertas dan dewasanya nanti. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti genetik, gaya hidup, dan pola makan. Selanjutnya yang ketiga itu ada diare. Diare ini sering terjadi karena infeksi saluran cerna. Bila hal ini sering terjadi akan mengakibatkan dehidrasi sehingga memerlukan pengganti cairan dan elektrolit, yaitu dengan rehidrasi oral atau bila kondisi berlanjut lebih parah dimungkinkan pemberian rehidrasi parenteral. Selanjutnya yaitu masalah gizi pada balita. Pada umumnya tuh yang pertama ada KIP, kurang energi protein. Nah, anak disebut KIP itu apabila berat badannya kurang dari 80% indeks berat badan menurut usia BB per U baku menurut WHO. Nah, kurangnya zat gizi makro atau energi dan lemak dan adanya infeksi pada balita adalah salah satu hal yang dapat menyebabkan KIP pada balita. Yang kedua itu ada obesitas. Nah, balita akan mengalami berat badan berlebih apabila selalu makan dalam porsi yang besar dan tidak diimbangi dengan aktivitas yang seimbang. Selanjutnya, yang ketiga itu anemia zat besi. Anemia pada anak disebabkan kebutuhan Fe yang meningkat akibat pertumbuhan si anak yang pesat dan ketidakseimbangan asupan zat besi yang dikonsumsi. Gejalanya anak itu tampak lemas, mudah lelah, dan pucat. Selanjutnya yang keempat itu kekurangan vitamin A. Vitamin A ini berfungsi untuk pertumbuhan sel epitel dan pengatur kepekaan rangsang sinar pada saraf retina mata. Penyakit mata yang diakibatkan oleh kurangnya vitamin A disebut xerophthalmia. Nah, penyakit ini merupakan penyebab kebutaan yang paling sering terjadi pada anak-anak usia 2-3 tahun. Selanjutnya itu ada gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI. Nah, kekurangan mineral yodium pada anak dapat menyebabkan pembesaran kelenjar atau yang biasa kita sebut dengan gondok, gangguan fungsi mental dan perkembangan fisik.